Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat semua ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online dengan materi salah satu alat optik yaitu mikroskop. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, kita akan membahas tentang alat optik mikroskop ini yang sering digunakan dalam laboratorium. Saya kira kalian sudah sangat paham dengan alat mikroskop ini ya, yaitu alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak jelas dan besar. Nah, contoh penggunaan mikroskop ini bisa untuk melihat virus yang ukurannya sangat kecil, misalnya untuk melihat virus corona yang bentuknya seperti pada gambar berikut ini. Adapun jenis mikroskop yaitu ada mikroskop biasa, monokuler, elektron, dan mikroskop stereo. Mikroskop ini tersusun dari dua lensa positif, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata, dan lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan benda atau objek. Masih ingatkah kalian bagaimana jalannya sinar pada lensa positif sehingga terbentuk suatu bayangan? Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus dan sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama sehingga terbentuk bayangan. Pada mikroskop ini terdiri dari dua lensa positif yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa pada lensa objektif terdapat fokus objektif dan pada lensa okuler terdapat fokus okuler. Nah, mari kita lihat bagaimana terbentuknya bayangan pada mikroskop. Pengamatan dengan mikroskop ada dua, yaitu pengamatan dengan mata tak berakomodasi dan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Untuk gambar A dengan gambar B, jatuhnya bayangan tidak sama. Untuk gambar A, pengamatan dengan mata tak berakomodasi, maka bayangan pertama terbentuk tepat pada fokus okuler. Sedangkan pada gambar B, yaitu pengamatan dengan berakomodasi maksimum, jatuhnya bayangan pertama tidak tepat pada fokus okuler. Untuk menentukan berapa kali perbesaran yang terjadi pada mikroskop, berikut rumus untuk menghitung perbesaran bayangan baik untuk perbesaran pada lensa objektif maupun pada lensa okuler. Perbesaran bayangan untuk lensa objektif yaitu MOB sama dengan S aksen OB per SOB, di mana S aksen OB adalah jarak bayangan terhadap lensa objektif dan SOB adalah jarak benda terhadap lensa objektif. Sedangkan perbesaran bayangan pada lensa okuler ada dua. Untuk mata tak berakomodasi, maka MOK sama dengan SN per FOK, dan untuk mata berakomodasi maksimum, MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Sekarang kita akan membahas tentang panjang mikroskop. Panjang mikroskop adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Pada gambar pertama, untuk pengamatan mata berakomodasi, maka panjang mikroskop adalah D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Sedangkan untuk pengamatan dengan mata tak berakomodasi pada gambar kedua, panjang mikroskop atau D sama dengan S aksen OB ditambah FOK, karena besarnya SOK sama dengan FOK. Dengan demikian, rumus umum perbesaran dan panjang mikroskop adalah sebagai berikut. Panjang mikroskop atau D yaitu sama dengan S aksen OB ditambah SOK, dan perbesaran total mikroskop adalah M sama dengan MOB dikalikan MOK, di mana M adalah perbesaran total, MOB adalah perbesaran lensa objektif, dan MOK adalah perbesaran lensa okuler. Selanjutnya, kita kerjakan soal latihan berikut ini. Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada mikroskop di bawah ini. Dengan asumsi titik dekat mata normal adalah 30 cm, tentukan 1. Jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif mikroskop,
2. Perbesaran lensa objektif mikroskop. 3. Perbesaran sudut oleh lensa okuler mikroskop. 4. Perbesaran total mikroskop. Dan 5. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler mikroskop. Dari gambar bisa kita ketahui bahwa panjang SOB atau jarak benda terhadap lensa objektif adalah 2,2 cm. Fokus objektif adalah 2 cm dan jarak fokus okuler 8 cm. Berdasarkan gambar tersebut bisa kita lihat bahwa pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan yang tidak berakomodasi karena dengan melihat sinar sejajar yang masuk ke dalam mata dan bayangan pertama jatuh tepat pada fokus okuler. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah jarak bayangan pada lensa objektif. Sehingga dirumuskan dengan 1/S aksen OB sama dengan 1/FOB dikurangi 1/SOB sama dengan 1/2 dikurangi 1/2,2. Dengan menyamakan penyebutnya sehingga didapatkan 1/S aksen OB sama dengan 11 dikurangi 10 dibagi 22 sama dengan 1/22. Sehingga S aksen OB sama dengan 22 cm. Selanjutnya yang dicari adalah perbesaran pada lensa objektif. Rumusnya yaitu MOB sama dengan S aksen OB dibagi SOB sama dengan 22 dibagi 2,2 sama dengan 10 kali. Yang ketiga yang dicari adalah perbesaran pada lensa okuler. MOK sama dengan PP/FOK sama dengan 30/8 sama dengan 3,75 sehingga didapatkan perbesaran okuler adalah 3,75 kali. Selanjutnya mencari perbesaran bayangan total yaitu M sama dengan MOB dikali MOK sama dengan 10 dikali 3,75 sama dengan 37,5 kali. Yang terakhir adalah mencari panjang mikroskop. D sama dengan S aksen OB ditambah FOK sama dengan 22 ditambah 8 sama dengan 30 cm. Sehingga panjang mikroskop adalah 30 cm. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah belajar materi dan membahas soal-soal tentang mikroskop. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, marilah kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamdanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran mikroskop kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bersama dan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa kembali pada pembelajaran online berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 네가 좋아하던 왕과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너